Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini bersama dengan saya, Chandra Suyanto, yang akan membagikan kesaksian dia bersama dengan Tuhan menghadapi COVID. Chan, thank you for coming. Sama-sama Pastor, terima kasih. Hari ini boleh nggak cerita ke kami nih semuanya, apa yang terjadi sama kamu dan bagaimana kamu menghadapinya? Iya Pastor. Jadi saya kategorinya yang termasuk yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi Jadi saya tetap melakukan aktivitas, berangkat ke kantor, bekerja, kemudian aktivitas lainnya seperti biasa gitu kan. Dan saya tidak merasakan satu gejala yang major gitu ya. Gejala yang seperti demam apa itu enggak Pastor. Jadi saya merasa bahwa saya sehat gitu kan. Nah kemudian di suatu hari itu kantor mengadakan tes swab massal di kantor. Nah kemudian saya dijadwalkan, kemudian pas waktu harinya jadwalnya saya datang gitu kan, tes, kemudian selesai pulang. Dan kemudian malam harinya sekitar jam 11 malam gitu atau setengah 12 malam itu dokter dari kantor telepon menginformasikan bahwa saya harus isolasi mandiri karena hasil tesnya mengatakan saya positif. Nah pada saat saya mendengar berita itu tentunya saya nggak percaya gitu. Saya nggak percaya. Dan di dalam hati itu kayak bergejolak itu enggak karu-karuan gitu ya Pastor ya. Maksudnya saya berpikir bahwa aduh nanti anak saya 7 tahun gitu kan. Kemudian nanti kalau isolasi mandiri di rumah, kamar juga enggak terlalu banyak dan jaraknya juga dekat gitu kan. Kemudian kalau misalkan nanti sampai ke rumah sakit atau gimana, aduh nanti gimana ya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu yang muncul dalam pemikiran saya gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya putuskan udah enggak apa-apa, saya di kamar saya. Kemudian saya kasih tahu ke anak saya jangan ke kamar gitu ya, seperti itu. Cuma ngasih tahu anak 7 tahun gitu ya Pastor ya, itu cukup inilah, cukup seru gitu ya. Nah terus ternyata kemudian istri dan anggota di rumah gitu kita juga melakukan tes rapid antigen mandiri gitu kan. Jadi atas inisiatif sendiri gitu kan, dan ternyata anggota rumah yang lain kecuali anak saya itu positif Pastor. Jadi di dalam keluarga itu yang masih negatif itu ya anak saya yang 7 tahun itu. Yang lainnya itu positif Pastor. Nah terus ya terus terang jadinya kan berpikirnya itu ada 2 hal gitu Pastor ya. Pertama diri saya sendiri sama keluarga, kemudian sama anak nih gimana kan posisi statusnya beda gitu Pastor. Nah cuma waktu itu terus terang saya juga takut untuk mengatakan itu kepada keluarga, kepada teman gitu kan. Itu juga terus terang memang takut dalam hati gitu ya. Apalagi kan pada waktu itu pemberitaan tentang COVID ini kan juga sangat luar biasa, kemudian sangat menakutkan, ada yang meninggal dan lain-lain seperti itu. Jadi terus terang itu membuat saya takut gitu kan Pastor. Tapi kemudian waktu itu saya bilang bahwa enggak, udah kita dirawat di rumah aja. Kita percaya bahwa Tuhan bersama kita. Darah Yesus telah menyembuhkan, pasti sembuh. Udah, enggak apa-apa. Kita isolasi di sini gitu kan. Nah, dengan anak bagaimana? Terus terang kan juga jadi salah satu itu yang pergumulan. Betul Pastor, jadi pergumulan juga gitu kan. Kemudian saya cuma berpikir bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan melindungi dia. Udah itu aja. Sesederhana itu ya. Saya istilahnya saya enggak bisa lakukan apapun karena pada waktu itu kondisi saya juga lagi sakit gitu kan. Sehingga saya cuma percaya aja bahwa Tuhan lindungin dia. Sudah itu aja. Gitu kan Pastor. Nah, kemudian saya diminta untuk isolasi mandiri selama 2 minggu oleh dokter kantor. Ya sudah, selama 2 minggu itu jadinya enggak keluar kamar gitu kan. Di kamar aja gitu kan. Nah terus memang tidak ada demam Pastor. Jadi saya tidak merasakan demam. Cuma memang kalau waktu saya rasakan itu di malam hari itu sebenarnya ada demam tapi sedikit. Gitu kerasa kan kalau kita demam tuh sebenarnya kita kerasa. Nggak sampai menggigil, enggak. Cuma rasanya kok ada kayak
istilahnya kalau di tempat saya itu kayak sumeng-sumeng gitu sedikit gitu. Hmm. Pagi harinya udah hilang, Hmm. nggak apa-apa seperti itu. Nah, terus kalau saya gejalanya itu sakit kepala, itu saya alami, kemudian diare, Pastor. Itu yang 2 gejala itu yang saya alami. Nah, masalahnya 2 gejala itu sebelum-sebelumnya saya juga pernah mengalami. Jadi saya menganggap hal itu biasa gitu, bukan suatu penyakit yang berat seperti itu. Jadi saya nggak merasa bahwa ada yang salah gitu, Pastor, gitu kan. Nah, kemudian untuk masalah penciuman normal, kemudian tenggorokan tidak sakit, nafas normal gitu kan, itu nggak masalah. Kemudian tetapi pada waktu di kira-kira 2 hari 3 hari gitu, itu sempat nafsu makan nggak ada, Pastor. Jadi nggak nafsu makan gitu, nggak niat makan gitu. Makan tuh lama gitu, nggak selesai gitu kan. Sampai kita tuh berpandang-pandangan dengan makanan itu. Wow. Nggak dihabiskan. Jadi kemudian saya berpikir begini, bahwa COVID ini kan sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh kita itu nggak pernah salah. Dan tubuh kita itu bisa menyembuhkan sendiri atau bisa menghandle virus ini. Ada antibody ya istilahnya. Betul, Pastor. Jadi saya percaya Tuhan sudah siapkan itu dalam diri manusia, termasuk saya. Sehingga saya tetap harus makan. Kalau nggak makan nanti tubuhnya punya senjata apa gitu kan. Saya pikirnya sederhana aja gitu. Saya harus makan pokoknya. Itu kan ya sudah. Akhirnya saya cari makanan-makanan yang saya suka gitu kan, sehingga mau makan yang penting makan dulu gitu kan. Bersyukurnya nggak ada pantangan, Pastor. Jadi bisa memilih makanan-makanan yang disukai seperti itu. Nah, terus syukurnya di sana cuma berlaku kira-kira 2 harian gitu, 2 hari 3 hari gitu paling lama gitu kan. Habis itu normal kembali. Puji Nah, Tuhan. pada waktu normal itu ya lebih enak gitu kan. Nah, terus satu hal juga bahwa saya menghindari lihat TV, Pastor. Karena di TV pada waktu itu pemberitaannya pertama tentang COVID, kedua tentang kecelakaan, entah itu pesawat, kapal, mobil. Iya. Itu beritanya tuh kan nggak ada yang membangun gitu, Kalau di Pastor. TV saya nomor 1 COVID, nomor 2 COVID, nomor 3 juga COVID tuh. Negatif terus. Negatif semua, sehingga saya nggak lihat TV. Kemudian saya membaca berita dari media online aja gitu kan, via laptop gitu kan. Jadi saya bisa saring berita-berita yang saya baca seperti itu. Nah, terus saya keinget juga bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saya percaya kalau Tuhan bilang bahwa darah Yesus telah menyembuhkan, berarti saya sembuh. Udah, saya percaya itu aja. Terus karena COVID ini terkait dengan imun tubuh, kemudian saya ingatnya itu adalah hati yang gembira. Jadi kalau hati yang gembira itu meningkatkan imun sehingga kita bisa cepat sembuhnya seperti itu. Jadi firman-firman sederhana itu yang saya pegang gitu kan, dalam menjalani hari demi hari seperti itu. Ya tentunya kita saling menguatkan di antara sesama anggota keluarga yang terdampak gitu, Pastor. Karena ada juga pengalaman di mana lagi kok tenggorokan ya di anggota keluarga yang lain gitu kan, kok tenggorokan nggak enak gitu, kok aku pusing, kok aku apa gitu kan. Nah, ini tetap kita saling menguatkan gitu kan. Ya sudah, istirahat dulu, percaya darah Yesus telah menyembuhkan, percaya itu, kemudian udah makan belum gitu kan, istilahnya kita buat supaya suasananya itu juga, hatinya juga gembira terus ya, tenang lah. Ya, kita ngomong gembira gak susah, Pastor ya. Maksudnya hatinya tenang gitu, paling enggak lah ya, paling enggak tenang gitu kan, jangan sampai drop seperti itu. Nah, itu aja yang saya jalanin selama 2 minggu gitu kan, selama 2 minggu. Kemudian tentunya prosedur-prosedur yang lain juga ya, misalkan seperti yang berjemur, olahraga, minum vitamin, itu kita tetap jalankan seperti itu. Cuma buat saya yang lebih penting adalah kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Saya menjalankan apa yang secara kedokteran itu saya jalankan semua gitu kan. Saya percaya pasti sembuh gitu kan. Jadi saya cuma pegang firman Tuhan ya dan amin, hati gembira adalah obat gitu kan, dan Tuhan itu setia. Udah, pegang itu aja, Pastor. Jadi dari situ kemudian setelah 2 minggu
Kemudian dokter kantor setiap hari telepon Pastor WA gitu kan, tanya gimana kabarnya, gitu kan, ada gejala atau enggak gitu kan, seperti itu. Terus karena gejala saya diare, jadi saya nggak boleh minum vitamin C, Pastor. Oh, Nggak oke. boleh. Jadi yang disuruh minum yang probiotik seperti itu. Jadi ya sudah, saya jalankan itu, nggak minum vitamin C, nggak apa-apa gitu. Memang iya sih, Pastor, jadinya nggak sering seperti itu. Nah, dari situ terus gejalanya makin lama makin membaik. Kemudian dokter kantor bilang, ya sudah, kalau udah 2-3 hari sudah tanpa gejala, silakan tes ulang gitu kan. Kemudian ya sudah, habis itu saya melakukan tes ulang dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif, anggota keluarga juga sudah negatif. Jadi istilahnya pergumulan saya yang lain, yaitu tentang anak saya yang tadi yang 7 tahun itu, jadinya terbukti juga lah, Tuhan kasih juga lah, dia juga masih sehat gitu kan. Memang untuk masalah COVID ini memang kita tidak bisa melihat secara fisik, Pastor. Memang harus dites gitu kan. Ya. Cuma kalau anak di tes web gitu, aduh bisa kejet-kejet gitu, Pastor ya. Ya saya tinggal lihat aja, dia masih lompat kanan, lompat kiri, udah sehat lah gitu lah, Pastor gitu. Ya, itu pengalaman saya bersama Tuhan dan kesetiaan Tuhan menyembuhkan gitu kan, membuat hati juga terus bergembira bersama Kristus gitu, Pastor. Wow, thank you, Chan. Kesaksian kamu itu mengingatkan saya bahwa fokus kamu kepada Tuhan, bilur Dia menyembuhkan kita. Amin. Dan izinkan hati kita dipenuhi dengan sukacita Dia ya, karena hati Amin. yang gembira adalah obat, bahwa Tuhan sudah memberikan antibodi yang luar biasa yang beradaptasi mengalahkan setiap serangan-serangan daripada sakit penyakit. Thank you, Chan. Amin. Saya berdoa ini menjadi berkat buat semua kita yang mendengar. God bless you, Chan. Terima kasih, Jesus Tuhan love us berkati. semuanya. Tuhan berkati. Amin. Amin.